selamat pagi para pemirsa podcast Diskominfotik Sandi kembali ya. Langsung dari studio Suara Sabalong Samalewa di lintas Garuda 1 Komplek Kantor Bupati Sumbawa di kesempatan pagi hari ini. Ya, baik para pemirsa, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, di mana pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian ya melalui podcastnya yang mengangkat tema tentang yaitu peningkatan layanan air bersih dan rehabilitasi jaringan distribusi Perumda Batu Lantai. Nah, untuk edisi Rabu tanggal 14 September 2022 tentunya. Ya, baik pemirsa, sebelumnya di sini ya PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum yaitu merupakan program unggulan dari Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, yaitu tentang peningkatan layanan air bersih dan rehabilitasi jaringan distribusi PDAM tentunya. Nah, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ya tentang sumber daya air pasal 5, di situ disebutkan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kebutuhannya yang sehat, bersih dan juga produktif. Nah, dalam implementasinya penyediaan sebagian besar kebutuhan air bersih di Indonesia dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM yang terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota madya di seluruh Indonesia. Nah, tentunya berangkat dari bahwa kebutuhan akan air ini adalah hak setiap orang, maka pemerintah itu wajib mencari upaya agar bagaimana setiap masyarakatnya ini terjamin ketersediaan kebutuhan akan air yang bersih dan tentunya layak konsumsi. Nah, hal ini sejalan dengan program unggulan pemerintah Monovi, yaitu tentang peningkatan layanan air bersih dan rehabilitasi jaringan distribusi PDAM. Nah, jadi untuk menjalankan program ini tentunya Pemda Sumbawa menugaskan PDAM, ya, salah satu BUMD yang diberi amanat untuk mengelola dan juga menyediakan kebutuhan air bersih. Nah, baik para pemirsa, ya, tentunya untuk kesempatan pagi menjelang siang hari ini untuk menjawab permasalahan kita atau mungkin pertanyaan-pertanyaan kita, atau mungkin juga teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung komentar ya. Oke, yaitu temanya tentang peningkatan layanan air bersih dan rehabilitasi jaringan distribusi Perumda Batu Lantai. Nah, baik, untuk kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya Bapak Direktur Perumda Batu Lantai, Bapak Haji Abdul Hakim SE. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Cuman ada batuk sedikit. Iya, dan yang pastinya selamat atas pelantikannya sekali lagi Bapak ya. Terima kasih. Iya, dan semoga bisa menjalankan segala tugasnya dengan baik. Amin, amin. Iya, baik Bapak, kembali tentunya dengan tema yang kita angkat hari ini tentang peningkatan layanan air bersih dan juga rehabilitasi jaringan distribusi PDAM Pak ya. Siap. Nah, berangkat dari hal itu, apa saja upaya yang akan dan telah diambil oleh PDAM untuk meningkatkan layanan air bersih di Kabupaten Sumbawa? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini, dan saya sangat bersyukur sekali dari Dinas Kominfotik ini dapat memberikan ruang bagi kami dari BUMD, terutama dari Perumda Batu Lantai, untuk membuat kami lebih masif lagi di media untuk memberikan informasi-informasi tentang perkembangan dan situasi terkini Perumda Batu Lantai terkait dengan rehabilitasi jaringan distribusi Perumda Batu Lantai. Tentu kita harus bicara dulu mengenai kondisi Perumda Batu Lantai pada hari ini. Karena saya baru dilantik hari Rabu kalau saya tidak salah, minggu kemarin tanggal 7 September 2022,
Ya tentu masih banyak mungkin hal-hal yang harus saya pelajari terlebih dahulu, baru kemudian saya akan mengambil langkah-langkah yang dapat berimplikasi terhadap perbaikan kinerja perusahaan. Kemudian mengenai rehabilitasi jaringan distribusi, tentu ini berhubungan juga dengan sumber air bakunya. Nah, sumber air baku kita untuk di Kota Sumbawa dan sekitarnya, seperti contoh di Badas, Kecamatan Badas, kemudian Moyo Hilir, Moyo Utara, dan Kecamatan Sumbawa khususnya. Jadi ini sumbernya satu, sumbernya dari intake Samongkat Batulanti. Nah, di sini tentu ada beberapa masalah yang kami hadapi terkait dengan rehabilitasi, karena kondisi intake Samongkat sekarang sudah banyak terjadi kerusakan-kerusakan, baik itu di SPL itu saringan pasir lambat yang ada di sungainya, kemudian di bak intake-nya juga, pintu airnya, kemudian air palat sebagai sesuatu yang penting di dalam distribusi untuk mengatur tekanan air. Itu ada beberapa titik yang rusak, dan banyak juga pipa-pipa yang sudah bocor karena memang usianya sudah cukup lama, dan sekitar 25 tahun. Jadi itu perlu ada pergantian secara menyeluruh. Kemudian ada juga beberapa masalah terkait dengan pembagian sumber air kami, seperti contoh di Desa Pelat, kemudian Berang Pelat, kemudian Perung. Nah, itu mengambil air baku kami juga. Walaupun di sana ada program Pansimas, ya tentu ini juga mengganggu juga distribusi kami gitu. Nah, jadi insya Allah saya sudah memberikan arahan kepada sesuai dengan bagiannya masing-masing untuk turun ke lapangan, mensurvei gangguan-gangguan yang ada di jaringan distribusi. Dan alhamdulillah kami sudah komunikasi dengan pihak BWS selaku penanggung jawab dari intake Samongkat itu agar segera merehab. Cuman ini juga perlu diceritakan juga bahwa intake Samongkat itu dulu pengerjaannya bersamaan dengan bendungan Batu Bulan. Nah, sehingga tidak spesifik di sana proyeknya itu menyebutkan jaringan air baku Samongkat, tapi itu Batu Bulan. Jadi masuk di daerah aliran Sungai Moyo. Nah, tentu hal-hal ini juga yang harus segera kita clearkan dengan pihak Balai Wilayah Sungai sebagai tanggung jawab. Adapun yang lainnya seperti instalasi pengolahan air yang ada di kantor pusat Perumdam Batulanti itu juga mengalami beberapa kerusakan. Jadi untuk filternya, kemudian bak pengurasannya itu sudah tidak optimal, jadi perlu direhab lagi. Nah, tentu ini semua perlu support anggaran, baik dari DPRD maupun eksekutif. Nah, jadi untuk perbaikan secara menyeluruh ini butuh komitmen bersama semua pihak. Semua stakeholder harus terlibat, baik itu eksekutif, legislatif, maupun masyarakat sendiri. Perlu mendukung semuanya. Kalau memang kita ingin perusahaan ini kemudian menjadi maju dan profesional.
Kalau kita tidak punya komitmen bersama, maka ini semua tidak akan terrealisasi, akan jalan di tempat. Ya. Karena saya tidak bisa kerja sendiri, tentu ini butuh keterlibatan semua pihak, baik dari internal maupun eksternal. Jadi mungkin seperti itu ya. Ya. Ya, dan yang pastinya kalau kita bekerja sendiri tentunya ya nggak bisa. Kalau sendiri pasti akan lambat gitu Pak ya. Jadi tidak boleh one man one show ya. Iya, harus kerja sama yang baik ya, dari dalam dan juga dari luar. Nah, kemudian di sini Bapak selain tersedianya sumber air yang bersih, yang lebih berkualitas secara mutu dan secara kuantitas yang cukup ya, namun itu tidak cukup ya, karena bagaimanapun air ini tidak akan bisa sampai ke masyarakat tentunya jika tidak ada saluran distribusi yang baik yang disiapkan oleh Pemda, dalam hal ini PDAM. Nah, jadi untuk hal ini seperti apa saja upaya Pemda atau mungkin PDAM dalam merehabilitasi jaringan yang sudah ada, seperti yang tadi Bapak bilang bahwa harus adanya sinergitas antara pemerintah daerah ya dan juga dari PDAM sendiri, seperti itu Pak ya, tentang anggarannya ya. Nah, dan kemudian di sini perkembangan pembangunan permukiman di sini kan kian marak, semakin banyak gitu Pak ya. Kemudian berbagai perumahan sedang dan juga akan dibangun. Dan juga isu utama di Kabupaten Sumbawa terkait pembangunan pemukiman baru ini adalah ketersediaan air bersihnya. Nah, bagaimana ini, sudah sejauh mana PDAM mengambil peran dalam menjawab isu-isu ini, atau mungkin ya tentang kerusakan-kerusakan yang mungkin banyak juga dilihat oleh orang, bahwa terkadang airnya itu ada pipa yang bocor, begitu saja airnya ngalir gitu aja. Betul. Ya, terima kasih. Jadi memang beberapa hari ini kami sedang berupaya untuk melakukan perbaikan kebocoran-kebocoran yang ada. Karena kebocoran ini juga akan merugikan perusahaan, karena tingkat kehilangan airnya kan akan besar. Nah, dari data hasil audit BPKP untuk tahun 2021 itu tingkat kebocoran airnya sekitar 27% lebih. Itu sudah melebihi dari standar toleransi nasional untuk NRW kan, non-revenue water. Nah, ini tentu kami akan mengejar, akan meminimalisir tingkat kehilangan air yang ada dengan memaksimalkan fungsi-fungsi bagian-bagian yang ada di dalam Perumdam Batulantik. Di sana ada bagian hubungan langganan. Bagian hubungan langganan ini di bawahnya ada sub bagian transmisi dan distribusi. Kemudian ada bagian teknik perencanaan. Dia membawahi sub bagian produksi. Nah, ini saling berkaitan tentunya. Jadi produksi dan transmisi distribusi ini nggak bisa lepas, harus selalu koordinasi yang baik. Nah, ke depan saya mungkin ingin melakukan perubahan di struktur organisasi. Saya ingin menggabungkan antara produksi dan transmisi distribusi. Agar apa? Agar memutus mata rantai koordinatifnya itu, agar jangan nanti saling menyalahkan. Nanti produksi bilang A, transdit lah ya, transmisi distribusinya bilang B, ini tidak nyambung gitu. Nah, karena untuk mengatur distribusi air ini kan tentu saling berhubungan nih, bagian produksi berapa dia debit airnya. Kemudian distribusi dia mengatur ini distribusi air ke pelanggan. Tentu ada hal-hal yang harus dilakukan untuk menstabilkan distribusi air ini. Ya, tentu saya mohon maaf sekali lagi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa, khususnya pelanggan Perumdam Batulantik, karena mungkin kami belum bisa maksimal karena saya baru beberapa hari dilantik, tapi saya akan berikan yang terbaik untuk pelanggan Perumdam Batulantik ke depan. Insya Allah. Saya mohon dukungan dan doa semua pihak. Amin. Ya, dukungan dari masyarakat juga harus ada.
Ya jangan hanya tahunya mengeluh saja begitu Pak ya. Ya, Ya jadi harus tentunya mengetahui situasi-situasi juga yang dialami oleh Perumdam ini sendiri. Iya. Seperti permasalahannya misalnya sudah banyak kerusakan Iya. dan kebocoran dan lain sebagainya. Iya, Dan mungkin sedikit Bapak tentang mungkin ini karena penyaringannya yang ini masih ada kerusakan sehingga air yang mengalir ke rumah setiap pelanggan ini keruh gitu Pak ya? Iya. Apakah itu Jadi memang untuk instalasi pengolahan air yang ada ini kan sudah tidak optimal. Iya. Butuh direhabilitasi. Iya. Jadi selain jaringan pipa distribusi, tentu IPA ini juga harus direhab gitu Rehab, karena iya. sudah cukup lama, sudah cukup banyak kerusakan. Dan mungkin perlu juga saya sampaikan, harusnya ini di awal tadi saya sampaikan. Jadi dari hasil audit BPKP tahun 2021 kemarin, dari hasil audit kinerja, kita masuk di dalam kategori perusahaan yang kurang sehat. Nah tentu ini tantangan berat bagi saya untuk mengembalikan perusahaan ini menjadi perusahaan yang sehat. Iya. Sesuai dengan aspek kinerja yang diukur oleh BPKP. Ya betul sekali. Dan mungkin Pak mudah-mudahan dengan tentunya dilantiknya Bapak keluhan-keluhan dari masyarakat yang tentunya waduh sudah seminggu air PDAM nggak turun gitu ya. Atau mungkin turun tapi airnya keruh dan lain sebagainya. Mudah-mudahan setelah ini ya bisa tentunya berangsur baik dan lain sebagainya tentunya. Ya Nah, memang ini apa terus terang Ya. setelah saya dilantik banyak sekali keluhan dari pelanggan yang langsung masuk ke saya, tapi itu kemudian saya forward ke bagian hubungan langganan dan bagian teknik perencanaan sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu. Sekali. Yang pastinya, Iya. aduh, mudah-mudahan dapat teratasi semua. Dan kemudian untuk PDAM di sini yang di hutan bagaimana nih Pak? Nah, terkait permasalahan distribusi air yang di hutan, memang tentu kita juga harus melihat permasalahan ini jangan hanya dari satu sisi. Jangan kemudian pelanggan kita menyalahkan hanya Perumdam Batulanti saja yang disalahkan gitu. Tidak boleh seperti itulah. Kita harus objektif lah. Jangan subjektif. Jangan mau menyudutkan Perumdam Batulanti saja yang disalahkan mengenai permasalahan hutan. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kenyataan di lapangan ini proyek Bendungan Beringin Sila ini kan belum selesai. Nah insya Allah saya mungkin besok akan turun ke Beringin Sila. Saya akan melihat semuanya apa permasalahan yang ada. Tapi dapat saya tangkap beberapa permasalahan ini kan terkait proyek pengerjaan proyeknya belum selesai. Dan air yang masuk ke dalam pipa distribusi itu ya air yang dari dalam proyek itu tentu kan kotor, kemudian debit airnya juga tidak mencukupi. Walaupun sekarang sudah menggunakan pengolahan yang ada karena instalasi pengolahan airnya kan sudah selesai. Nah jadi air itu diambil, didorong dengan pompa kondisi yang ada sekarang. Tapi tetap tidak mencukupi dan tidak bisa maksimal juga ini IPA-nya bekerja. Nah, jadi ya mohonlah pengertian juga dari masyarakat yang ada di hutan. Insya Allah kami akan berupaya berikan yang terbaik. Ada rencana kami, ada langkah kami untuk antisipasi sementara. Jadi kami berencana untuk membuat sumur galeri. Jadi sumur galeri itu secara teknis dia diameternya 4x4, kemudian kedalamannya 6 sampai 8 meter. Itu sumur galian. Nah, nanti kita lakukan treatment untuk airnya, mungkin kita bisa masukkan ijo, kemudian koral, pasir lamban dan lain sebagainya yang memenuhi syarat agar air ini
termasuk bahan kimia juga kalau memang dibutuhkan agar terbebas dari mikroorganisme yang tidak mengganggu kesehatan. Nah, insya Allah kami akan lakukan upaya itu dan tentu itu membutuhkan anggaran, balik lagi ke sana. Kalau anggaran yang ada di Perumdam Batulantik tentu tidak mencukupi, Mbak. Nah, jadi anggaran yang ada itu cukup untuk menutupi belanja pegawai dan belanja operasional. Nah, ini juga akan kami benahi mengenai jumlah anggaran untuk belanja pegawai dan belanja operasional. Karena yang kondisi saat ini belanja pegawai lebih besar dari belanja operasional. Nah, dan kemudian jumlah pegawai yang ada di Perumdam Batulantik ini terlalu besar, Mbak. Terlalu besar. Jadi kami juga perlu menghitung rasionya sesuai dengan beban kerja dan lain-lain. Jadi mungkin seperti itu kondisi yang ada hari ini. Kami belum bisa untuk menambah lagi karyawannya. Iya, dan yang pastinya, intinya tentang air ya, Pak Direktur sudah berjanji bahwa akan melakukan yang terbaik berangsur-angsur. Amin, Pak ya. Ya, dan yang terakhir mungkin Pak sebelum kita tutup ada kesan atau seperti apa informasi buat masyarakat? Oh ya. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Diskom Infotek yang telah memfasilitasi kami dalam memberikan informasi mengenai Perumdam Batulantik, baik kondisi perusahaan, kondisi distribusi air dan lain sebagainya. Untuk masyarakat, terutama pelanggan, kami mohon maaf sebelumnya apabila memang kami belum bisa maksimal dalam melayani karena ada beberapa kendala yang harus kami benahi dan itu tentunya membutuhkan waktu. Jadi mohon berikan kami waktu untuk berbenah dan mohon kesabarannya, mohon pengertian semua pihak. Dan saya mohon juga kerjasamanya, jadi kerjasama yang baik. Begitupun juga dengan kritik dan saran, saya mohon tetap mengedepankan kesantunan. Jadi jangan kemudian menggunakan arogansi untuk mengkritik Perumdam Batulantik semau-maunya. Saya mohon mari kita berikan kritik dan saran yang objektif dan konstruktif agar kita semua dapat bekerja sama dengan baik dan dapat menjalin silaturahim yang baik dan sehat. Mungkin hanya itu harapan dari saya. Terima kasih sekali lagi, lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan kasiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haji Abdul Hakim SE yang merupakan Direktur Perumdam Batulantik sebagai narasumber kita untuk kesempatan pagi hari ini di 14 September 2022. Nah, tadi beliau baru saja dilantik gitu ya, baru beberapa hari. Jadi tadinya juga beliau sempat berjanji bahwa akan melakukan yang terbaik ya, berangsur-angsur seperti itu ya. Oke, dan yang pastinya tentunya mau membutuhkan dukungan dari semua pihak ya, entah dari anggarannya dan juga lain sebagainya ya, butuh kerjasama dari pemerintah daerah dan juga dari Perumdam sendiri. Nah, baik pemirsa, terima kasih atas atensi Anda di kesempatan pagi hari ini. Bisa saksikan podcast lainnya dari Diskom Infotek Kabupaten Sumbawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.